Shalom, selamat sore saudara-saudara. Dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 4 dituliskan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, sasarannya kan kalau Yesus datang kembali, aku akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Perkara yang di bumi ini ada sejuta macam, menyita pikiran kita, menyita perhatian kita, menyita kekuatan energi kita. Lalu kita hidup sama saja dengan dunia. Tapi bukan itu yang seharusnya dilakukan. Pikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Karena yang di bumi ini sementara. Tapi yang di atas itu kekal. Dan kan itu tujuan iman kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, datang kembali ke dunia, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekarang tubuh kita tidak mulia, ya, makin tua makin lemah. Ada tidak perlu tua juga, ada yang sakit dan mati. Saudara-saudara, kita itu rapuh, tapi kelak kita tidak rapuh lagi. Sekarang ini tubuh kita mungkin kelihatan cantik, ganteng, jangan mandi 20 hari, baunya kayak apa, tidak mulia. Tapi kelak keadaannya berbeda. Kita memancarkan bau harum Kristus. Pikirkan perkara yang di atas, lalu yang di bumi akan terselesaikan. Saudara-saudara, karena kita beriman pada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus belajar memiliki pikiran anak Allah. Itu adalah pikiran Kristus. Maksud anak Allah, pikirannya pikiran dunia, apalagi kalau pikiran setan. Ya, pikiran Kristus adalah pola dan model yang harus kita ikuti supaya penampilan kita adalah penampilan anak-anak Allah. Jadi bagaimana sih pikiran Kristus itu? Pikiran Tuhan Yesus itu tertuju pada hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang hina. Dia mengubah hal yang hina menjadi mulia. Dalam Alkitab dikatakan Dia mengubah segala sesuatu yang tidak beres, menjadi baik. Kenapa pikirannya mulia? Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, di situ dituliskan bagaimana seharusnya kita itu berpikir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara-saudara, ini yang layak kita pikirkan, hal yang mulia, hal yang kudus, hal yang memberkati, bukan yang sebaliknya, hal yang jorok, cabul, tidak sopan. Dan sekarang memang manusia itu diarahkan ke arah itu. Kita kan hidup tidak bisa lepas dari internet. Dan saudara-saudara, mau tidak mau kita diarahkan, dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, ini tidak seharusnya terjadi. Kita masih pikirkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, hal-hal yang murni yang kita pikirkan, bukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pikiran yang selayaknya sebuah wadah yang akan memproses apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Masukkan hal-hal yang kudus dan mulia, maka outputnya pun adalah hal-hal yang mulia. Nah, kalau yang kita masukkan ke pikiran kita ini bukan hal-hal yang benar, yang keluar adalah hal-hal yang tidak benar. Masukkan hal yang benar. Pikirkan tadi hal-hal tadi yang kudus, yang mulia, yang pantas didengar, ya, yang memberkati orang lain. Pikirkan hal-hal yang seperti itu. Jangan berprasangka buruk. Ya, kalau kita berprasangka buruk, maka pikiran kita akan menjadi buruk. Saudara, pikirkan hal yang mulia, hal yang kudus. Jadi jangan berprasangka pada orang lain. Kalau kita berprasangka pada orang lain, nah,
hasilnya adalah kekacauan. Jadi masukkan yang benar, jangan berprasangka. Masalahnya sederhana, tapi bisa dibikin ruwet kalau pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang benar. Ya, pikirkan hal yang benar, yang adil, yang manis, yang pantas didengar, yang suci, yang disebut bijak, kebajikan dan sebagainya. Pikirkan hal itu. Belajar, saudara. Belajar. Ya, itu pikiran Kristus. Kalau kita memikirkan dengan benar demikian, maka kita bisa punya pikiran segala sesuatu mungkin, serba mungkin, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Markus 9:23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini dua sisi loh saudara ya. Serba mungkin, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil untuk mengatasi masalah kita. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi tidak mustahil untuk hidup kudus. Kan gitu. Ya, tidak mustahil untuk hidup dalam kebenaran. Dan ini harus dilakukan. Saya pikir, saudara, kalau kita lebih dulu berkata, tidak mustahil untuk aku taat pada perintah Tuhan, dan aku akan lakukan, yang lain-lainnya itu akan beres dengan sendirinya. Yang membuat pikiran kita itu ruwet, ya, pada akhirnya ternyata di dalam kehidupan yang benar, dalam kehidupan yang meneladani Kristus, dalam pikiran yang benar, yang tadinya kelihatan ruwet itu ternyata gampang. Jadi dalam segala keadaan, pikirkanlah kehendak Tuhan, carilah kehendak Tuhan, hiduplah dalam kehendaknya itu dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubahnya menjadi mungkin dalam kehidupan ini. Hadapi dengan pikiran Tuhan. Contohnya gimana? Kami sering dengar keluhan gini, aduh ya nggak cukup, tadi itu saya kerja begini, saya cuma dikasih segini, yang mana cukup? Ya, saya sudah kerja 3 hari, cuma dikasih segini, yang mana cukup? Ya, nggak cukup lah tante, nggak cukup. Selama pikiran ini mendominasi pikiran kita, jangankan 100.000, 100 juta pun tidak akan cukup. Ya, kenapa orang-orang kaya korupsi? Karena tidak cukup. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus kan beda cara pikirnya. Tuhan Yesus butuh roti, kurang lebih 10.000. Butuh ikan, ya kurang lebih 10.000 juga. Lalu datang gini, ini Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Nah kalau saya kan, alah ngece, saya perlu 10.000 dikasihnya 5. Itu kan ngece, itu pikiran dunia. Tapi kalau kita berpikir seperti Tuhan Yesus, segala sesuatu mungkin, maka apa yang dikatakan? Puji Tuhan, ada 5 lebih baik daripada 0. Kalau kita kan bilang, lebih baik nggak usah lah daripada segitu. Kalau pikiran dunia, ngece, lebih baik nggak punya daripada punya diberi sedikit. Padahal dari 5 itu kemudian akan berlipat ganda jadi 10, 15, 20, dan seterusnya. Atau jadi 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Ya, kita perlu belajar. Ya, butuhnya banyak, dapatnya sedikit. Ya Tuhan, terima kasih. Ini mesti dipakai untuk apa prioritasnya Tuhan? Tuhan tunjukkan prioritasnya ini, pakai untuk itu. Dari hal yang pertama akan bergulir ke hal yang berikutnya, dari langkah ke selangkah. Miliki pikiran Kristus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pikiran kita mesti juga mementingkan orang lain. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memikirkan kepentingan orang lain dimulai dari sikap kerendahan hati, seperti apa yang Kristus teladankan. Pikirkan kepentingan orang lain. Kalau aku melakukan ini, orang lain diberkati atau dirugikan, kurang lebih begitu. Yang perlu kita pikirkan, kalau saya lakukan ini,
jemaat diberkati atau dirugikan. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Pikirkan orang lain itu diuntungkan nggak dengan sikap kita. Lihat hatimu. Aku lihat hatiku, engkau lihat hatimu. Masing-masing kita menilai diri sendiri. Aku ini hidup mementingkan orang lain juga enggak ya? Atau aku hidup anak sendiri? Karena kita memikirkan kepentingan orang lain. Kalau saudara parkir di muka pintu orang, tuh enak gampang parkir di situ, tapi mengganggu orang. Simple, seperti hal yang sederhana. Kalau hal yang sederhana ini saja kita tidak mau lakukan, apalagi hal yang sulit. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Di dalam perdagangan juga pikirkan kepentingan orang lain juga. Itu penting. Itu pikiran Kristus. Karena itu dikatakan dia membuat segala yang tidak baik menjadi baik. Ada orang yang suka ngacak-ngacak. Hal yang baik dibuat jadi tidak baik. Caranya gimana? Rasan-rasan, gosipi, ya toh. Hal yang baik dibuat jadi tidak baik. Saudara-saudara, kalau sudah mempunyai pikiran Kristus, yang baik akan menjadi lebih baik. Yang rungsang akan menjadi tenang. Kan gitu. Bukan yang baik diacak-acak. Belajar untuk menjadi pribadi yang berdampak. Tuhan memberkati saudara. Amin.